Tapi kerasnya Moto3? Tunggu dulu, karena drama baru saja dimulai. Veda Ega bukan pembalap kaleng-kaleng. Di Rookies Cup 2025, meski sempat cedera di awal musim, dia bangkit dan langsung bikin gempar Eropa. Podium demi podium berhasil diamankan, bahkan sempat memimpin duel sengit lawan pembalap top dari Spanyol dan Italia. Gaya balapnya agresif, penuh nyali dan khas Asia, pantang mundur. Inilah yang bikin Honda kepincut. Bukan cuma cepat, Veda juga punya daya tarik komersial besar. Pasar Asia, terutama Indonesia, jadi salah satu prioritas ekspansi sponsor MotoGP, dan Veda, dia simbolnya. Tapi performa tinggi di junior belum tentu jaminan di kelas dunia. Moto3 itu keras, kejam, dan gak kenal ampun. Bisa nggak Veda mempertahankan momentum saat lampu start Moto3 menyala? Sumber terpercaya dari Pedok menyebut Honda Tim Asia akan rombak hampir seluruh line-up mereka untuk Moto3 2026. Bukan satu, bukan dua, tapi 75% pembalap akan diganti. Nama-nama baru dari Asia mulai bermunculan di radar, Zen Mitani, Sho Nishimura, dan tentu saja Veda Pratama. Tujuan Honda jelas, regenerasi. Mereka ingin talenta muda yang bisa bertahan di era baru MotoGP. Veda dinilai cocok, muda, haus kemenangan, dan punya fanbase besar. Tapi kenapa sekarang? Jawabannya sederhana, Honda tak mau kalah start dari tim lain. Mereka ingin bangun kekuatan dari sekarang dan Veda adalah pondasi emas itu. Tapi ada tekanan juga loh, kalau Veda gagal deliver di Moto3, bukan cuma performa yang disorot, tapi juga keputusan tim bakal dihujat netizen se-Asia. Moto3 itu medan perang. Ini kelas tempat talenta dibentuk atau dihancurkan. Motor lebih berat, lawan lebih kejam, dan semua mata tertuju ke setiap kesalahan. Banyak rookie yang dulu dijuluki the next big thing justru tenggelam begitu naik ke sini. Dan sekarang spotlight itu mengarah ke Veda. Dengan usia 17 tahun saat musim 2026 dimulai, dia bakal jadi salah satu rider termuda di grid. Gaya balap berani? Cek. Skill overtake di tikungan sempit? Cek. Tapi adaptasi ke tekanan dunia? Belum tentu. Jangan lupakan juga, lawan-lawannya bukan sembarangan. Banyak rider Moto3 udah punya pengalaman dari junior GP atau musim kedua mereka. Veda harus fight dari hari pertama atau dia akan ditelan kerasnya grid. Mari kita buka angka-angkanya. Di Rookies Cup 2025, Veda mencatatkan 5 kali podium dari 8 balapan, termasuk 2 kali kemenangan dramatis yang bikin komentator Eropa sampai kehabisan suara. Average lap time-nya masuk 3 besar hampir setiap race. Tapi ada juga catatan miring. Performanya di sesi kualifikasi masih naik turun. Start dari grid belakang bikin dia harus fight ekstra keras. Dan di Moto3, posisi start itu segalanya. Selain itu, beberapa race menunjukkan titik lemah dalam pertahanan saat lap-lap terakhir. Kalau Honda benar-benar memilih Veda, mereka harus pastikan aspek teknis dan mental ini siap 100%, karena Moto3 bukan tempat untuk coba-coba. Tapi, angka-angka ini juga bisa dibalik jadi senjata pamungkas, apalagi kalau Veda berhasil perbaiki celahnya di sisa musim. Sinyal dari berbagai media Asia dan Eropa sudah mulai mengarah jelas. Pengumuman Veda ke Moto3 akan dilakukan dalam waktu dekat. Media Indonesia menyebut tinggal tunggu waktu, sedangkan forum MotoGP di Reddit bahkan sudah buat thread khusus tentang Veda masuk Honda Tim Asia. Bahkan, beberapa akun jurnalis motorsport ternama mulai pasang emoji bendera Indonesia di prediksi line-up 2026. Kalau benar, artinya sejarah bakal ditulis ulang. Tapi bisa juga jadi manuver tekanan dari manajemen untuk Honda, karena gosipnya ada juga tim lain, bahkan tim satelit yang memantau progres Veda secara diam-diam. Wah, jadi rebutan nih. Apakah Honda berani amankan tanda tangan sebelum dibajak? Ini bukan sekadar soal performa. MotoGP sekarang sangat peduli pasar, dan pasar Asia adalah ladang emas.
Indonesia adalah salah satu penyumbang fanbase terbesar MotoGP, dan Veda bisa jadi kunci pemasaran Honda di wilayah ini. Masuk akal jika mereka menyiapkan Veda sebagai ikon baru. Apalagi, sponsor besar dari Indonesia siap meramaikan jika Veda resmi naik kelas. Mulai dari brand otomotif lokal, apparel racing, hingga telekomunikasi. Tapi di balik itu, ada ekspektasi besar. Dunia tak hanya akan menonton skill Veda, tapi juga dampak ekonominya. Honda tidak akan ambil resiko kalau tidak yakin ini untung besar. Dan kalau jadi, ini akan jadi simbiosis. Karir Veda naik, sponsor untung, fans Indonesia puas, semua menang. Jujur aja, nama Veda sekarang bukan cuma pembalap, dia udah jadi simbol harapan bangsa. Tiap unggahan Instagram, tiap lap time, tiap foto di pedok, semuanya diamati jutaan mata. Tekanan dari netizen Indonesia itu gila. Dan jika resmi ke Moto3, tekanan itu bakal naik berkali-kali lipat. Harapan tinggi bisa jadi pemicu semangat, tapi juga bisa menjatuhkan. Veda harus punya tim psikologis, pelatih mental, dan manajemen media yang solid. Salah langkah sedikit bisa jadi viral. Tapi satu hal pasti, kalau dia berhasil melewati tekanan ini, dia nggak cuma pembalap hebat, dia legenda. Pertanyaannya, siapkah dia? Balap motor bukan olahraga biasa di Indonesia. Setiap keberhasilan pembalap lokal langsung jadi pesta nasional. Lihat saja reaksi saat Veda menang di Rookies Cup. Trending topik, tumpeng, sampai fans bikin mural. Kalau dia resmi ke Moto3, kita mungkin lihat sejarah baru. Sirkuit penuh bendera merah putih, jersey nomor 54 dijual di seluruh pelosok, dan nama Veda diteriakan di tribun-tribun Eropa. Efeknya, dunia akhirnya melihat bahwa Indonesia bukan cuma pasar, tapi juga pabrik talenta. Tapi dengan semua dukungan ini, ekspektasinya makin brutal. Satu DNF aja bisa bikin drama. Tapi begitulah harga jadi ikon. Saat ini, semua tanda mengarah ke satu titik. Veda Ega Pratama bakal naik ke Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Bocoran, performa, strategi tim, dan tekanan sponsor semuanya mengarah ke satu nama. Tapi seperti semua kisah besar di dunia motorsport, belum ada yang pasti sampai lampu start menyala. Dan saat itu terjadi, dunia akan menyaksikan apakah remaja dari Gunung Kidul ini akan jadi bintang baru MotoGP atau hanya satu dari banyak talenta yang lewat sesaat. Satu hal pasti, drama ini belum berakhir. Dan jika kamu ingin tahu akhir ceritanya, pastikan kamu subscribe sebelum semua